Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopi Latifatul Ajijah dengan NPM 632111804, semester 6 Prodi Administrasi Bisnis, STISIP Bina Putra Banjar. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis yang diampu oleh Bapak Yogi Sugiarto Maulana SOS MSI dengan judul Strategi Bisnis UMKM di Masa Pandemi. Sebelumnya, mari kita jelaskan sedikit pengertian strategi. Strategi bisnis adalah alat yang ampuh untuk membantu mencapai tujuan bisnis, menentukan strategi dan taktik yang perlu diambil dalam perusahaan. Strategi ini memadu banyak keputusan organisasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Strategi bisnis juga mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama ada perencanaan. Strategi yang baik membantu Anda mengidentifikasi langkah-langkah kunci yang akan diambil untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan. Proses menciptakan strategi yang benar memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Menciptakan strategi yang akan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi atau menghilangkan kelemahan. Yang ketiga, ada efisiensi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan pengalokasian sumber daya secara efektif untuk kegiatan perusahaan, yang secara otomatis membuatnya lebih efisien. Yang keempat, ada kontrol. Ini lebih banyak kontrol atas aktivitas yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, karena memahami jalan yang telah diambil dan dapat mudah menilai apakah aktivitas membuatnya dekat dengan tujuan. Yang terakhir, ada keunggulan kompetitif. Dengan mengidentifikasi rencana yang jelas tentang bagaimana akan mencapai tujuan, dapat fokus pada pemanfaatan kekuatan, menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif yang membuat perusahaan menjadi unik. Strategi bisnis juga mempunyai komponen tersendiri. Yang kesatu, ada visi dan tujuan bisnis. Strategi yang terencana dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan dalam usaha. Dengan visi untuk arah bisnis, Anda dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis untuk apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, ada nilai inti atau core value. Strategi yang baik memadu eksekutif tingkat atas serta departemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai inti organisasi. Yang ketiga, ada analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats, yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Analisis ini termasuk dalam setiap strategi yang harus Anda lakukan, karena memungkinkan perusahaan untuk mengandalkan kekuatannya dan menggunakannya sebagai keuntungan. Ini juga membuat perusahaan sadar akan kelemahan atau ancaman. Yang keempat, ada taktik. Banyak strategi dalam usaha mengartikulasikan detail operasional untuk bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas taktik memahami apa yang perlu dilakukan, menghemat waktu dan usaha. Yang kelima, ada rencana alokasi sumber daya. Strategi yang terstruktur mencakup di mana akan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana.
bagaimana sumber daya akan dialokasikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang keenam, ada pengukuran. Strategi dalam kelangsungan usaha juga mencakup cara untuk melacak output perusahaan, mengevaluasi kinerjanya dalam kitanya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi. Mari kita simak strategi bisnis UMKM di masa pandemi. Yang kesatu yaitu lebih peka terhadap konsumen. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan retensi konsumen yang sudah ada, atau pelanggan, bisa dibilang pelanggan. Tentu ini menjadi penting mengingat akan sulit mencari atau menambah konsumen baru di tengah krisis, apalagi jika terjadi second wave of pandemic. Bisa memulai pendekatan misalnya menjaga loyalitas dengan memberikan pra dan purna jual yang baik, menyisipkan indikasi kebutuhan konsumen pada produk yang dijual. Misalnya, beli produk A dapat vitamin C, bahkan jaminan uang kembali jika tidak. Misalnya jika tidak enak makanannya atau rusak barangnya, bisa dijaminkan uang kembali untuk produk-produk jasa. Yang kedua, ada antisipasi melalui manajemen cash flow. Arus cash atau cash flow menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan arus kas yang terjadi selama periode pandemi dan recovery untuk mengantisipasi terjadinya gelombangan kedua. Seperti yang Anda ketahui, arus kas atau cash flow berfungsi untuk memprediksi jumlah dan ketidakpastian yang memungkinkan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, pengolahan arus kas harus lebih diperhatikan sebagai langkah preventif jika nantinya terjadi gelombang kedua COVID-19. Yang ketiga, ada kurangi stok keeping unit atau bisa disingkat SKU. Bisa dikatakan sebagai diferensiasi produk. Di dalam manajemen persediaan, SKU dapat diidentifikasikan dengan nomor seri, warna, tipe, dan produk. Kenapa harus kurangi SKU? Hal ini untuk menghemat biaya produksi dan mengefektifkan manajemen persediaan. Menyederhanakan SKU juga berfungsi agar kita sebagai pengusaha bisa memantau produk yang keluar masuk dengan mudah. Dengan mengurangi SKU, perusahaan juga bisa mengurangi risiko adanya pemborosan bahan baku dan sebagai langkah trade-off untuk menyiasati penjualan atas persediaan. Oleh karena itu, buatlah satu unit produk yang benar-benar mendapatkan nilai lebih dan penting dicari oleh konsumen. Yang terakhir, ada digitalisasi manajemen persediaan. McKinsey dalam laporannya COVID-19, Material Brief menyebut bahwa perusahaan atau pembisnis saat krisis wajib melakukan digitalisasi end-to-end. Itu artinya mulai dari kelolaan keuangan hingga manajemen persediaan harus dilakukan secara otomatis atau digital. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan software atau akuntansi yang biasanya tersemat juga fitur manajemen persediaan. Jurnal sebagai software akuntansi bisa Anda andalkan sebagai solusi antisipasi gelombang kedua COVID-19, terutama dalam tata kelola keuangan dan juga persediaan. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.